terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, pada materi sebelumnya masih ingat nggak kalian kita mempelajari tentang hidrokarbon? Di sini ada yang tahu apa itu hidrokarbon? Masih ingat? Saya, Bu. Ayo, tunjukkan. Sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Iya, betul sekali Sofi. Nah, di sini sudah ada penjelasannya ya. Hidrogen merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Nah, di sini biasanya ada contohnya. Etana itu adalah hidrogen yang lebih terperinci kayak alkana, etana, propana, C2H6. Masih ingat kan propana? Masih. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita mau lihat video pembuatan minyak bumi. Nah, di sini ada yang tahu nggak minyak bumi itu apa? Minyak bumi itu bahan pembuatan gas, bensin, dan solar, Bu. Ada lagi? Mungkin yang lain bisa tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, Senyawa yang memiliki unsur hidrokarbon, Bu. ya benar sekali yang sudah dijawab oleh teman kalian. Minyak bumi merupakan salah satu komponennya yaitu hidrokarbon. Nah, minyak bumi itu pada keadaan alam biasanya berwarna coklat gelap, kehijauan, atau emas hitam juga ada biasanya. Kemudian di sini ada tulisannya yaitu minyak bumi terdiri dari campuran kompleks berbagai hidrogen, sebagian besar itu alkena. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat video. Sebelumnya Ibu akan memberikan LKPD untuk bisa kalian jawab. Di sini ada pertanyaan ya. Ya. Nanti bisa didiskusikan dengan teman sebelahnya. Hai, Bu. Nah, berikutnya ada yang mau ditanyakan sebelum kita menampilkan tentang video pembentukan minyak bumi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, silahkan diamati dan dicermati. Jangan lupa untuk lembar pengamatannya diisi. Sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang senyawa hidrokarbon. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari proses pengolahan minyak bumi yang merupakan sebagian kecil contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian sudah siap menerima materi ini? Yang Ibu tunjukkan dengan kursor adalah gambar proses destilasi bertingkat untuk pengolahan minyak bumi. Berikut adalah mekanisme yang terjadi ketika pengambilan minyak mentah dari dalam bumi. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diamati bahwa minyak mentah yang berasal dari dalam bumi diambil dan ditampung di dalam tangki yang selanjutnya akan dilakukan proses destilasi. Nah, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, ini kenapa Ibu mau tanya, kenapa harga minyak bumi semakin lama semakin mahal? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Dina. Karena semakin lama minyak bumi semakin berkurang, makanya harganya semakin naik, Bu. Ya, ada lagi? Jihan? Sebab minyak bumi merupakan salah satu sumber daya yang tidak dapat diperbarui dan keberadaannya semakin langka seiring dengan tingkat pengambilan minyak bumi yang semakin tinggi. Ya, tepat sekali jawaban dari Jihan. Beri tepuk tangan buat teman kalian. Ya, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mungkin bisa dibaca, kalian bisa lihat. Mungkin dari HP kalian bisa dibuka untuk mencari literatur yang lain.
ini kan blender kering, jadi kalian bisa mencari info dari internet maupun dari buku. Isinya Sebentar Bu, OTW. baiklah. Nanti absen 1 dulu ya. Iya. Presentasikan hasilnya. Baik Bu. Untuk diskusinya untuk absen 1 bisa maju. Siapa absen 1? Saya. Maju ke depan kelas. Ya, silahkan. Minyak bumi adalah minyak mentah yang terbentuk secara alami dalam batuan endapan dan sebagian besar terdiri dari hidrokarbon. Untuk memisahkan komponen-komponen minyak bumi yang banyak digunakan destilasi bertingkat. Pada proses destilasi bertingkat ini, komponen-komponen minyak bumi dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didih dari masing-masing komponen. Sudah Bu. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ya. Tadi sudah dijelaskan tentang pembuatan minyak bumi ya, dari yang mentah sampai dihasilkan produk-produknya. Nah, di sini ada yang dapat menjawab apa saja komponen-komponen yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi. Saya Bu. Ya, silahkan Sofi. Dari destilasi bertingkat menghasilkan fraksi minyak bumi yang pertama C1 sampai C4 merupakan gas, C5 sampai C8 gasolin atau bensin, C7 sampai C12 nafta, C11 sampai C16 kerosin atau minyak tanah, terus C14 sampai C18 minyak diesel, C15 sampai C24 pelumas, dan yang terakhir C25 ke atas yaitu merupakan residu. Ya, betul sekali. Nah, di sini kan ada itu kan yang menghasilkan gas. Nah, itu biasanya suhunya kurang dari 20 derajat. Mungkin kalau di sana aslinya kurang dari 0 derajat ya. Itu soalnya liquid. Kemudian LPG. Kalian tahu nggak kepanjangan dari LPG? Enggak Bu. Nah, LPG itu merupakan liquid petroleum gas. Nah, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, ini kenapa Ibu mau tanya, kenapa harga minyak bumi semakin lama semakin mahal? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, Dina. Karena semakin lama minyak bumi semakin berkurang, makanya harganya semakin naik Bu. Ya, ada lagi? Saya. Sebab minyak bumi merupakan salah satu sumber daya yang tidak dapat diperbarui dan keberadaannya semakin langka seiring dengan tingkat pengambilan minyak bumi yang semakin tinggi. Ya, tepat sekali jawaban dari Jihan. Beri tepuk tangan buat teman kalian. Ya, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mungkin bisa dibaca, kalian bisa lihat, mungkin dari HP kalian bisa dibuka untuk mencari literatur yang lain. Ada yang bisa menjelaskan hubungan antara bensin dengan bilangan oktan? Saya Bu, karena semakin tinggi bilangan oktan, kualitas bensin itu semakin tinggi. Contohnya pada Pertamax itu lebih berkualitas daripada Pertalite karena campurannya lebih sedikit. Nah, betul sekali. Untuk Pertamax itu nilai oktannya biasanya 92. Seperti di pom bensin ada tulisannya Pertamax 92. Untuk Pertalite bilangan oktannya di bawah 92. Begitu juga dengan premium. Coba diperhatikan, di depan ini ada salah satu struktur gas LPG. Coba diamati berapa C-nya. C7 Bu. C7H16 ya. Di sini berarti apa C7H16?
enheptana, Bu. Di sini ada contohnya untuk komponen gas LPG, itu ada enheptana atau C7H16, kemudian ada bensin isooktana 2,2,4 trimetil pentama. Ya, kita sudah di akhir pada pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan makna dari pembelajaran ini? Saya, Bu. Kita dapat mengetahui proses pembentukan minyak bumi, mengerti hubungan minyak bumi dengan bilangan oktan. Kemudian kita juga tahu tentang cukupkan untuk pertemuan kali ini. Bisa berdoa mulai. Depan kita lanjutkan untuk membahas tugas yang Ibu berikan pada LKPD ini. Sekian dan terima kasih.